Juventini. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa yang telah diberikan dalam mengikuti setiap langkah perjalanan channel YouTube Suara Juventini, yang tentunya terus setia membahas tentang klub kesayangan kita yaitu Juventus. Nah, balik lagi nih bareng aku Amel yang akan menjadi host kali ini, dan tentunya kali ini aku tidak sendirian teman-teman, karena aku ditemani oleh dua narasumber kita yaitu Mas Andar dan juga Mas Paudra. Boleh disapa dulu teman-temannya, Mas Andar. Silakan dari Mas Andar. Halo teman-teman Surah Jumit ini balik lagi sama gue Andar Sofyan. Oke, terima kasih Mas Thank you Andar. Amel. Boleh silakan Mas Paudra. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bertemu dengan saya, Paundra dari Juventini dari Maroko. Oke, terima kasih Mas Paudra. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama kita nih teman-teman. Kita ada tentang review Napoli versus Juventus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Napoli ini melakukan comeback yang luar biasa di babak kedua untuk mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam pertandingan Serie A mereka. Randal Kolomuani memberikan keunggulan kepada Juventus di babak pertama ya pada debutnya. Tetapi Napoli ini berbalik unggul nih setelah jeda. Jadi dia bisa membalikkan keadaan setelah jeda. Nah, Andre Frank Zambo Agensa menyamakan kedudukan di awal babak kedua dengan sundulan. Dan Romelu Lukaku mengkonversi penalti untuk melengkapi comeback dan memberikan Napoli 3 poin penuh. Nah, kiper Napoli sendiri, Alex Meret, membuat penyelamatan penting nih di awal pertandingan untuk menggagalkan peluang dari Kenan Yildiz. Nah, sementara Matteo Poliano tampil dominan untuk tim tuan rumah. Nah, meskipun Juventus tampil agresif di babak pertama, mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan setelah mencetak gol pembuka. Dengan penalti Lukaku di akhir, pertandingan menjadi penentu kemenangan Napoli. Nah, tentunya hasil ini juga mengakhiri nih rekor tak terkalahkan Juventus selama 29 pertandingan di Serie A dan membuat mereka berada di posisi kelima klasemen dengan 37 poin dari 22 laga. Nah, menurut Mas Andar dan Mas Paudra sendiri, apa sih momen-momen paling berkesan yang diingat nih dari pertandingan kemarin? Bagaimana penampilan dari pemain-pemain kunci dalam laga ini? Silahkan boleh Mas Andar dulu deh. Oke, thank you Amel. Um, Babak pertama rasanya memang satu babak yang cuma babak itu yang diingat sama Juventini ya. Jadi pertandingannya tuh babak pertama terlihat sangat kayak kayak apa ya kayak match of the season gitu. Um, Cair sekali, proaktif, serangan bolak-balik datang silih berganti. Kemudian Juventus juga datang dari laga yang tadinya shot on goalnya nol di Champions League. Kemudian di awal-awal sudah ada peluang um, yang sangat sesalkan untuk nggak gol ya dari Yildiz. Kemudian akhirnya Juventus ini juga menyambut kedatangan Kolomuani. Kolomuani juga merayakan debutnya dengan satu gol yang mengingatkan teman-teman Juventus ini pada um, David Trezeguet gitu, kompatriotnya atau seniornya dari Prancis gitu. Jadi um, we play apa first half-nya bagus banget, kita unggul, pemain-pemain yang bermain di lapangan juga semuanya bermain sangat baik, rapi, um, dan kita sangat menguasai pertandingan ya. Dalam artian kayaknya nggak ngelawan Kapolista gitu, kayak ngelawan peringkat satu gitu. Kayak Juventusnya bangkit nih gitu. Dan ya begitulah gitu. Tapi itu cerita berakhir di babak pertama. Itu aja sih sebenarnya. Babak kedua rasanya nggak ada yang bisa diingat dari Juventus sih. Gitu. Thank you, Amel. Nggak ada shoot sama sekali. Oke, terima kasih Mas Andar. Padahal babak pertama kita udah unggul ya, sayang sekali ya. Oke, gimana nih kalau dari pendapat dari Mas Paundra? Silakan Mas Paundra. Ya, memang melawan Napoli yang lagi bagus musim ini, berada di peringkat pertama, dilatih oleh mantan pelatih kita, Antonio Conte, lalu dalam kondisi bermain
Napoli tidak bermain di midweek ya, Juve bermain di midweek di Liga Champions, Napoli kondisinya lebih bugar dan bermain di San Paolo. Sekarang namanya jadi Maradona ya, Maradona Stadium. Bukan suatu hal yang mudah memang bagi Juventus, bahkan dari awal pun gue pesimis. Juve kayaknya bakal kalah deh. Gue udah nge-tweet duluan sebelum pertandingan dimulai gitu. Gue udah siapin mental. Sepertinya ini akan menjadi momen kekalahan pertama Juve di musim ini di Liga Italia. Dan gue sudah menyiapkan mental itu. Tapi yang gue tidak sangka adalah babak pertama mainnya kok bagus banget gitu. Ini tidak, dan Napoli tidak bermain seperti biasanya. Napoli biasanya dari pertama tuh ngegas dia setiap lawan Juventus di San Paolo atau di Naples, dia pasti akan mainnya ngegas dari awal. Gue akan mengira Juve itu banyak bertahan. Ternyata mainnya terbuka, Napoli bermain terbuka, Juve menyerang lebih begitu leluasa dan tercatat ada 2 peluang kunci ya. Yang pertama dari Yildiz, luar biasa sekali dan kita harus puji juga Alex Meret ya, tepisannya luar biasa. Dan yang kedua adalah gol Kolomuani. Ini mungkin salah satu yang menurut gue paling berkesan di pertandingan ini gitu. Golnya Muani ini yang pertama dari setupnya juga bagus, kemudian bola tiba-tiba muncul ya, muncul di apa sama Muani tuh ngebelakangin gawang gitu, ngebelakangin gawang langsung di shooting gol dan sangat klinikal banget gitu, klinis banget. Ini striker yang kita butuhkan gitu, penyelesaian kayak gini yang Vlahovic itu dari kemarin tuh nggak dapat terus. Nah sekalinya kalau Muani ini masuk, debut, golin. Nah, gue pikir babak kedua akan seperti waktu melawan AC Milan, intensitasnya tidak berkurang. Ternyata berubah total gitu. Kita berbeda jauh dan menurut gue ini adalah pengalaman dari Antonio Conte ya sebagai seorang pelatih Juventus, mantan pelatih Juventus, dia sekarang menangani tim seperti Napoli dan ini pengalaman sekali kelihatan. Conte mungkin di tim talknya di babak kedua juga sangat berpengaruh ya, mempengaruhi mental pemain Napoli. Yang kedua mungkin bisa juga Napoli nahan di babak pertama. Ya dia nggak mau langsung ngegas, sengaja dihabisin dulu pemainnya Juventus staminanya. Kemudian dia langsung babak kedua mulai kick off itu langsung berubah. Napoli langsung menguasai segalanya tuh. Juve sama sekali nggak bisa keluar dari tekanan. Bertubi-tubi serangan dilancarkan. Anguissa Lukaku nyundul di tepi sama di Gregorio, kemudian diserang lagi. Gua ngerasa kayaknya bakal kebobolan juga nih, tapi gua nggak nyangka dalam waktu berapa menit tuh ya, nggak nyampe 15 menit udah kebobolan gitu. Andai Juve masih bisa bertahan sampai menit 70-an, 80-an, Napoli-nya mungkin stamina juga udah habis dan mungkin bisa jadi frustrasi. Karena mereka bisa nyetak gol di menit 58, 57, 58, disitulah mereka mentalnya semakin naik dan akhirnya terus bisa mencetak gol. Bahkan Conte nggak harus melakukan pergantian pemain, dia hanya tim talk aja, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, ya itulah salah satu ciri khas tim juara dan terlihat sekali Thiago Motta gugup gitu, dia tidak bisa melihat perubahan taktik yang dilakukan oleh Napoli lawan dan akhirnya babak kedua benar-benar off, berbeda jauh dengan babak pertama. Tadi Anda udah sampein ya hasilnya kita kalah dan menurut gua memang kita layak kalah gitu. Mungkin nanti lebih detail masalah taktik pelatih bisa di next ya. Terima kasih Mas Faudra. Jadi emang kalau babak kedua malah kita jauh kalah ya. Semangat Napoli malah langsung membara ketika mereka berhasil membobol gawang dari Juventus. Nah, kalau misalnya tadi kita kan ngomongin tentang pertandingannya, sekarang kita balik ke taktik nih. Kalau misalnya menurut Mas Paudra dan Mas Andar, kira-kira bagaimana nih taktik yang diterapkan oleh Thiago Motta dalam pertandingannya? Apakah itu efektif atau bagaimana? Silakan Mas Paudra. Buruk sekali menurut gue taktik Thiago Motta kemarin ya. Karena harusnya Motta bisa tahu bahwa pemain Juve ini bermain di laga tengah pekan di Liga Champions. Susunan pemainnya pun juga nggak jauh berbeda gitu dengan apa yang waktu lawan klub Brugge gitu. Beberapa pemain aja, tapi rata-rata semua hampir sama ya. Gatti Kalulu lagi, Cambiaso lagi gitu. McKennie dimainin lagi, Coop Miners dimainin lagi. Jadi harusnya tuh berubah, berbeda gitu. Tapi ini sama. Ya akhirnya terbukti kan. Ketika babak pertama kita main ngegas, babak kedua kita kehabisan bensin. Tenaga tuh semua habis. Menit 60 tuh habis. Locatelli tuh habis. Turam ya udah nggak bisa lari lagi. Dribblenya ngaco mulu. Dan menurut gue di babak kedua itu juga Motta lagi tidak berhasil beradaptasi dengan perubahan situasi permainan dari lawan. Kita bolak-balik udah unggul waktu lawan Fiorentina, lawan Atalanta, ya lawan AC Milan di Supercoppa, lawan Torino juga. Tapi Torino kita masih diseriinnya di babak pertama.
rata-rata kita selalu kebobolan di pertengahan babak kedua. Ketika kita udah unggul 1-0, nah kemudian diseriin tuh sama Milan di comeback, sama Fiorentina diseriin, sama Venezia bahkan juga kita diseriin, di comeback juga ya, akhirnya kita golin di menit-menit akhir. Dan lawan Atalanta juga sama. Padahal ketika Atalanta bermain, mereka langsung ketika kebobolan mereka langsung mengubah permainan mereka. Retegui dimasukin, ya, Samardzic dimasukin, Zaniolo dimasukin. Di situ harusnya Mota belajar. Bagaimana gue harus menghadapi tim yang sedang mengubah permainannya. Ini mereka bermain lebih atraktif nih, lebih ofensif. Bagaimana tuh mereka menghadapinya? Dan ternyata lagi-lagi kebobolan lagi. Dan terakhir lawan Napoli ini juga kelihatan Mota benar-benar gagap tuh, nggak bisa dia menghadapi itu. Ya mungkin ini soal pengalaman ya, tapi ini nggak bisa terus-terusan belajar. Harus bisa ada hasilnya dong gitu. Setelah udah beberapa kali pertandingan selalu seperti itu, babak kedua kita selalu buruk mainnya, udah habis unggul 1-0 kemudian kita seri atau bahkan kalah, ya harus dipikirkan. Nah, ditambah lagi ketika kita udah kebobolan 1-1, strategi pergantian pemainnya pun juga menurut gue tidak efektif gitu. Ini bukan sosok pelatih yang kita bandingin seperti Allegri, Conte zaman dulu gitu, yang ketika babak kedua kita ketinggalan, kita butuh gol, kita bisa masukin pemain yang itu bisa mengubah keadaan. Ini enggak, ketika kita habis dibobor 1-1, malah masukin Savona yang defensif, Douglas Luiz dimasukin gitu. Koop Miners juga masih tetap dimainin 90 menit, Thuram yang udah capek juga masih tetap dipasang. Padahal semua bisa dilakukan dengan kita masukkan Conceição atau Yildiz tetap dipertahanin, Koop Miners kita tarik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Apalagi kondisinya sekarang pemain cadangannya Juve sendiri juga semuanya udah pada pulih. Pilihannya udah banyak gitu. Jadi tapi yang dipilihnya dia lagi. Jadi menurut gua Mota sama sekali jelek sekali rate-nya di pertandingan kali ini. Oke, terima kasih Mas Faudra. Berarti kalau menurut Mas Faudra ini kurang efektif ya, atau sama sekali tidak efektif. Nah, gimana kalau menurut pendapat Mas Andar nih? Apakah ada perbedaan pendapat atau bagaimana? Silakan Mas Andar. Iya, ya sebenarnya yang perlu disenggol adalah soal betapa egonya Thiago Motta sangat tinggi gitu. Dia sudah rasanya musim ini dari 22 games tuh kita udah kehilangan, kemudian akhirnya ngerasakan kalahnya beneran, tanpa ada tanda-tanda katakanlah perubahan dari segi taktik maupun formasi gitu. Yang selama ini dilakukan hanya pergantian personil yang tugas dan fungsinya tuh sama gitu. Bukan personil yang merubah formasi. Kalau kita ngomongin ego, orang paling ego itu bisa dibilang sebenarnya Conte gitu, keras banget gitu. Semua orang tahu kalau kita ngomongin Conte tuh 3-5-2, tapi Conte di Napoli musim ini tuh 4-3-3. Sesuatu yang kayaknya Conte pakai 4 back gitu, kayak mengagetkan sekali gitu untuk pelatih yang bahkan sudah terbukti 3-5-2-nya tuh proven gitu. Berhasil membawa dia memenangkan banyak trofi, tapi kemudian sukses. Dia tetap yang ngikutin gitu, tim availability-nya, strateginya, apa yang harus dia pakai. Nah, ini sebenarnya pelajaran penting buat Thiago Motta. Kita udah lihat sampai 22 games musim ini, secara taktik rasanya week in week out kita akan bahas terus di Suara Juventus ini nggak kita perubahan gitu. Kalau andaikan ya taktik itu katakanlah begitu terus gitu, tapi kemudian ada satu kepintaran di strategi pergantian pemain, tapi kan ini nggak juga, kekonyolan menurut saya kemarin itu ketika kita harusnya mengejar gol malah mengurangi jumlah striker gitu. Kalau Muani diganti Vlahovic, kita seharusnya ya lo all out gitu ya, 2 striker masukin gitu. Kenapa pergantiannya pergantian yang sama juga gitu, dari berminggu-minggu selalu striker ganti striker, sayap ganti sayap, back ganti back, gitu-gitu aja gitu. Dan ya disinilah titik akhirnya pemain juga bisa jadi jenuh gitu. Tantangannya buat mereka juga nggak ada, dan akhirnya Juventusnya tuh benar-benar hilang aja, kayak hilang nafas. Kalau kita lihat di Footmob gitu kan ada momentum di babak 2 tuh benar-benar flat banget, benar-benar udah nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak benar-benar
ketiduran aja gitu, pelatihnya ketiduran, pemainnya ketiduran, dan it happens gitu, dan tidak ada satu pihak pun atau satu game changer pemain nggak ada, pelatih juga tidak ada sama sekali untuk memberikan sentuhan atau suntikan atau struman perubahan lah di babak kedua itu. Apalagi kan babak kedua tuh kita benar-benar tertekan ya. Ketika gol-gol kita kebobolan itu, possession-nya Napoli itu di angka 80 plus plus gitu. 85 lah. Jadi kita benar-benar dalam posisi yang sangat tertekan dan dibiarkan mati begitu aja gitu. Tidak ada satu Ya, perubahan upaya. yang dilakukan sama Thiago Motta untuk paling nggak nih tim bisa bernafas gitu, bisa gerak gitu. Ini nggak ada. Kita dibiarin mati gitu aja. Itu sih kalau dari saya, Amel. Oke, terima kasih Mas Anda. Nah, Sebenarnya juga kalau gue boleh nambahin ya, ya, ada waktu lawan Milan kemarin itu taktik, Yes. aduh, unstable lagi nih. Udah ini belum? Aman, aman, aman. Stabil. Oh, ya, lanjut ya. Enggak, sebenarnya kalau kalau kemarin ngomongin taktik sewaktu lawan Milan sebenarnya udah agak sedikit berubah tuh, pakai 4-3-3 dengan Koop Miners jadi gelandang murni kan sejajar dengan Locatelli dan Thuram tuh. Dan hasilnya terbukti kan sebenarnya lawan AC Milan tuh, AC Milan benar-benar kedodoran. Kita kita dua babak itu intensitasnya nggak berkurang. Kemarin lawan Napoli begitu lagi 4-2-3-1 lagi, Koop Miners ditaruh ke depan lagi. Jadi gue kadang kemarin udah bener nih, itu terbukti gitu. Lo coba pakai 4-3-3, dibalikin lagi ke situ. Dan di babak kedua, bener tadi Andar bilang, nggak ada perubahan gitu. Udah tahu nggak nggak maksimal kok Miners ditaruh di situ. Tetap dipertahanin aja. Chico dimasukin tapi juga backnya nggak ditarik. Coba kalau zaman dulu Allegri atau pelatih-pelatih sebelumnya, semua dimasukin, tumpuk aja semua babak pertama di kotak penalti kan. Tahu-tahu dapat bola-bola colongan kan, itu bisa terjadi. Gregetan kita ini. oke, terima kasih tambahannya Mas Faudra. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang taktik nih, kalau menurut Mas Anda dan Mas Faudra, kalau dari segi proses gol nih, proses gol Juventus entah itu untuk gol masuknya dan juga proses gol kebobolan nih, gimana tanggapannya? Silakan Mas Faudra. Kalau dari gol Juventus tadi gue udah sedikit singgung ya. Uh, Berawal dari kerjasama yang bagus tuh antara Miners, McKennie, dan kita berapa kali kita mencoba untuk merangsek ke pertahanan Napoli, dan Napoli sendiri juga pertahanannya nggak rapat-rapat banget gitu. Ada beberapa kali kita mudah ditembus, salah satunya lewat peluang Yildiz. Jadi kayak gol tuh udah tinggal nunggu waktu gitu, dan akhirnya terjadi tuh di akhir babak pertama. Golnya menurut gua tadi gue udah sampein, ini it's very clinical gitu. Apalagi dia katanya kan the next Thierry Henry, Anelka segala macam ya. Jadi kita butuh finishing yang tidak dimiliki oleh Vlahovic. Sebenarnya Vlahovic punya finishing yang cukup bagus, tapi belakangan lagi nggak keluar nih. Nah kita butuh nih fresh idea macam Kolomuani yang di depan gawang dia bisa langsung sekali sentuhan jebret masuk. Dan kemarin buktinya pun itu gol-gol gaya Trezeguet itu kalau mengingatkan kembali kepada zaman Trezeguet ya, orang yang tinggi kurus gitu kan, sama-sama Prancis, ketika dapat bola tanpa harus lihat gawang lu langsung balik badan syuting, itu yang menurut gue golnya cukup bagus gitu. Tapi kalau ketika di babak kedua proses golnya Napoli berawal dari kesalahan Cambiaso kalau nggak salah ya, salah passing ditekan di press. Gue sedikit agak membela Cambiaso dalam hal ini karena Cambiaso adalah tipe pemain yang dia senang bermanuver gitu. Dia tidak bermain aman. Jadi bola itu akan dia coba dimanuverin supaya dia kalau bola itu lolos counter tuh Juve dapat serangan tuh, dapat momen. Sayangnya nggak lolos gitu, keblok sama pemain Napoli yang udah lagi posisinya di press. Dari situlah serangan langsung muncul dan akhirnya Anguissa bisa nyundul bola. Dan yang kedua pun ya penalti, gol dari kesalahan, bukan kesalahan sih, kesalahan kolektif menurut gue gitu, bukan hanya kesalahan individu, ini kesalahan kolektif yang semuanya bersalah dalam hal ini gitu. Ketika sundulan Anguissa pun juga McKennie juga telat nutupnya, Gatti juga areal duelnya juga beberapa kali salah mulu gitu, nggak antisipatif dalam hal ini. Kalulu juga sepertinya bolak-balik kalah duel dengan Lukaku gitu. Jadi ini kesalahan kolektif kalau yang gue lihat ya. Oke, terima kasih Mas Faudra. Kalau misalnya dari Mas Andar, gimana? Apakah ada pendapat lain? Silakan Mas.
rasanya udah lengkap banget ya dijelaskan sama Pondra dan setuju sih. Jadi memang kalau kalau gol tadi gue udah bahas juga, tapi kalau kebobolan memang ya respect juga lah sama sama memang memang Napoli bermain sangat baik ya. Umpannya Politano ke Anguissa itu benar-benar dapetin kepalanya Anguissa, di mana Juventus juga kalau kita lihat belakangan punya isu tuh pertahanan kita dengan bola-bola atas kayak gitu Crossing, ya. yang selama ini waktu ada Bremer kita masih punya Bremer yang mampu mengendalikan bola-bola atas ini yang akhirnya ketika Kalulu dan Gatti ya inilah titik lemah kita gitu. Sehingga umpan Politano itu sangat baik mendarat di kepalanya Anguissa dan bisa diarahkan ke gol dengan sangat baik gitu. Kemudian juga kebobolan kita yang kedua itu juga keterdikannya Lukaku kan sebenarnya itu. Lukaku ngasih bolanya Ya, ke McTominay. Em, ya mau disorot nggak mau disorot tapi ya Locatelli lagi-lagi tersorot ya. Maksudnya ini kesalahan keduanya dia kutip tanda kutip memberikan penalti untuk lawan di mana tentu teman-teman Juventini itu merasa sebagai pemain paling senior di tim ini, Locatelli di usianya dan berpengalaman dan juga kapten tim ini, harusnya hal-hal begitu keluarnya bukan dari dia gitu. Ketika itu keluar dari seorang yang paling di expect di look up, tentu ya bisa worst scenario adalah merusak mental teman-temannya juga. Nah itu sesuatu yang iya ini penting untuk menjadi sorotan bagaimana Mota dan Locatelli melihat kebobolan ini tindak lanjutnya kayak gimana gitu. Kesalahan-kesalahan individual walaupun kolektif tapi ada kesalahan individual di situ tentu sesuatu yang mesti di expose juga di training yang untuk bisa lebih baik ke depannya. Oke, apa hasil pertandingan nih terhadap mentalitas dan kepercayaan diri tim? Apa sih ya tadi pembahasan tentang review pertandingan Napoli versus Juventus. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit nih tentang bursa transfer pemain bertahan. Setelah resmi mendapatkan Renato Veiga, pemain berkebangsaan Portugal kelahiran tahun 2003 dari Chelsea, dengan status pinjaman bernilai kurang lebih 5 juta euro, Juventus masih berusaha nih memperkuat lini pertahanannya selama bursa transfer musim dingin. Nama yang kemudian muncul kembali adalah Jean-Claire Dimitri Robert Todibo, pemain kelahiran 1999 yang pada summer transfer lalu sempat diincar Juventus. Nah, menurut Mas Pauza dan Mas Andani, apa sih harapan dan ekspektasinya terhadap rencana transfer Todibo? Dan kira-kira kalau misalnya nih, Todibo ini jadi datang atau yang dirumor-rumorkan, seberapa besar nih peluangnya untuk mendapatkan tempat di starting kesebelasan? Silakan Mas Andar, pendapatnya boleh. Iya, thank you Amel. Intinya memang sebenarnya kita kan yang kita udah dapat tuh Vega, artinya left back dan left center back. Sedangkan kita sekarang juga kehilangan Danilo di center back dan right center back, di mana akhirnya di belakangan ini kita lihat yang sering main di situ McKennie kan, sehingga rasanya memang nama Todibo ini bisa masuk ke starting line up, kemudian memindahkan Kalulu katakanlah ke right back gitu, sehingga terjadi duet Gatti dan Todibo di tengah. Dan Todibo ini sebenarnya bukan nama baru, teman-teman Surya Juventus ini juga pasti tahu, kita sudah sering banget menyebut nama ini di summer mercato kemarin gitu. Sekarang adalah isunya adalah Juventus memang melihat opportunity untuk mendapatkan Todibo karena Todibo hampir sama seperti Vega sebenarnya dan Kolomuani, pemain-pemain yang baru dibeli oleh klubnya, namun setengah musim ini tidak mendapatkan tempat sehingga Juventus seperti memberikan um, second chance kira-kira gitu. Nah ini yang solusi murah karena Juventus juga niatnya minjem. Ya kalau menurut saya sih ya bagus-bagus saja gitu karena kita memang memang butuh banget pemain lini belakang dan kalau memang bisa datang dengan pinjaman tentu ya baik juga buat 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 dompet. Dan ya pemain ini pemain yang berkualitas juga, tinggi juga, bisa menutupi permasalahan kita soal
bola di udara itu tingginya lebih tinggi sekitar 10 cm dari Kalulu. Ya, berita baik kalau memang akhirnya bisa datang si Todibo. Gitu, Amel. Oke, terima kasih Mas Andar atas pendapatnya. Kalau dari Mas Faudra sendiri bagaimana nih? Silakan Mas Faudra. Sebenarnya saat ini kita sudah punya Gatti yang menurut gua udah menjadi andalan Juventus ya. Dan next kita akan mendapatkan Bremer kembali gitu. Akan mendapatkan Bremer yang sudah sehat di musim depan. Kalau tujuannya untuk jangka pendek, mungkin nggak ada masalah ya. Kita udah mendatangkan Renato Vega, lalu juga ada Todibo, sehingga kita jadi punya 4 center back. Kalulu, Vega, Todibo, dan Gatti. Tapi kalau misalnya nanti musim depan sehat lagi nih si Bremer, artinya kan kita jadi punya 5 back nih, jadi surplus di center backnya. Ya mungkin memang Kalulu bisa digeser ke back kanan, akan bersaing bersama Savona di sana. Meskipun ada Alberto Costa juga tuh. Nah di kirinya ada Cambiaso dan Kabal. Akhirnya kita jadi surplus menurut gue. Jadi antara penting nggak penting sih sebenarnya kedatangan Todibo ya. Kalau kita udah dapat Vega, menurut gua udah cukup gitu. Kita dapat Alberto Costa, kita dapat Vega, selesai gitu kan. Dan posisinya kita buat 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 rotasi aja. Vega tuh fungsinya buat buat rotasi center back gitu. Tapi ketika udah ada Todibo, ya memang pilihannya akan semakin banyak. Tapi untuk nextnya ke berikutnya, musim-musim berikutnya, uh, gue jadi melihatnya jadi ada surplus gitu. Apakah nanti Todibo yang akan bermain bersama Bremer sehingga Gatinya tersingkir? Ya, gue nggak tahu sih. Gue masih setuju gak setuju gitu dengan transfernya Todibo. Maksud gue pilih salah satu aja antara Todibo dengan Vega gitu. Ternyata kalau mau didatengin dua-duanya, apa nggak jadinya pemborosan ya? Kalau gue ngelatih sih gitu ya. Tapi minjem Oke, dua-duanya, Pon. Minjam ada obligation, Nggak ada ada, ini nggak? dry loan, dry Oh loan. dry loan. Kalau dry loan ya nggak ada masalah untuk Vega musim tuh ini aja. bahkan Vega tuh bahkan Piala Dunia antara klub nggak main buat kita, Nggak main. main Nah ya kalau Vega lain. iya. Tapi kalau Iya, Todibo kan ada pilihan buat beli nggak? Option to buy. enggak, enggak. Benar-benar sama sekali nggak ada klausul perubahan apapun. Ekspektasinya dry loan doang. Ya, kalau misalnya itu terjadi option atau obligation yang tiba-tiba Iya. Juve harus berminat nih buat musim depan nih, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau yang makanya gue milih antara salah satu aja tadinya. Tapi kalau untuk dry loan sampai akhir musim ini, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Ya kemungkinan besar itu buat rotasi aja gitu. Gatti, Kalulu, Todibo bersama Vega kita punya 4 center back. Kalulu juga nanti kita bisa taruh di bek kanan akan bersaing Savona. Savona sendiri kan juga aslinya center back gitu. Gua sebenarnya akan lebih happy kalau seandainya Savona bisa balik ke center back lagi. Savona, Gatti, Kalulu dan Bremer gitu. Mungkin kalau ada Vega atau salah satu Todibo ya udah gitu. Tapi ya oke lah nggak masalah sih kalau cuma Draylon sih. Oke, terima kasih Mas Faudra. Nah, gimana nih kalau misalnya teman-teman suara Juventi ini pendapatnya bagaimana? Boleh banget di komen. Nah, gak terasa kita udah nemenin kalian. Jadi saatnya kita pamit undur diri, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa buat memberikan support kepada kita dengan cara untuk mengklik tombol like, terus juga boleh untuk komen-komen dan juga jangan lupa teman-teman buat di subscribe nih, biar kalian tuh gak ketinggalan sama pembahasan-pembahasan kita tentang Juventus yang pastinya kita selalu up to date gitu ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang siapa tahu nih mau jadi narasumber juga seperti Mas Paudra atau Mas Andar, itu bisa banget caranya gimana? Kalian bisa gabung untuk di membership Suara Juventini ya. Jadi bisa tampil juga nih di channel kita dan juga kalian tuh bisa masuk nanti ke grup WhatsApp-nya. Jadi kalian pastinya nggak ketinggalan nih sama info-info terupdate dari Juventus. Oke, kalau gitu kita tutup aja, kita langsung final Vine. Forza Forza Juve. Juve. Juventus. Terima kasih.